Shalom pria-pria Hagios, kita akan sama-sama untuk beribadah. Sekalipun bapak-bapak semua berada di rumah, kita tetap bisa memuji Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menghampiri Tuhan dan pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun pria-pria berada di rumah masing-masing. Tapi kami tetap bisa memuji, menyembah Tuhan, mengalami hadirat-Mu, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Pria-pria Hagios, kesempatan malam hari ini kita bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari kita syukuri setiap kemurahan dan kebaikannya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita rasakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Haleluya. Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Pria-pria Hagios, biar kita selalu boleh mengalami kasih setia Tuhan. Karena kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya, hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Pampa-rampa, sungguh amat baik, Pampa-rampa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Pampa-rampa, sungguh amat baik,
Pampa-rampa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pampa-rampa sungguh amat baik. Pampa-rampa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Pampa-rampa Sungguh amat baik. Pampa-rampa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pria Hagios. Yes. Pria Hagios. Yes, yes, yes. Haleluya. Pria Hagios, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Rohani kita dikenyangkan melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukur Tuhan. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Dengan segenap hati kita katakan, ku datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan Dia sungguh baik. baik, Dia baik dalam kehidupan setiap kita. Pria-pria Hagios. baik bagi Haleluya, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik, Haleluya. Tuhan Dia sungguh baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan
bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, baik bagiku. sekali lagi Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. haleluya, terima kasih ya Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh berkesempatan untuk belajar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkau layakkan kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, dan kami undang Roh Kudus-Mu yang memimpin Tuhan firman ini. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema berdamai dengan situasi yang sulit. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada saat Rasul Paulus menulis firman ini, tentu dia sudah mendapatkan wahyu bahwa pada saat-saat akhir nanti akan datang masa yang sukar. Dan saat ini relevan dengan kondisi yang ada. Saat ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit dengan adanya corona, virus corona. Kita semua tahu pandemi ini menerjang di seluruh dunia. Semua negara diguncang oleh virus yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi begitu menghancurkan sendi-sendi perekonomian, baik dari bidang keuangan, budaya, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Semua negara harus berjuang keras untuk mengatasi ini. Kesulitan ini terjadi melanda semua negara, bahkan melanda semua tempat dimanapun berada. Tidak mengenal batas, tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan. Semuanya bisa terkena. Ini sesuatu yang barangkali tidak kita perkirakan. Oleh sebab itu, situasi yang sulit semacam ini, itu sebetulnya sudah diramalkan jauh-jauh ribuan tahun sebelumnya. Dan saat ini kita dihadapkan pada situasi yang harus kita hadapi. Termasuk kita sendiri terkena dampak dari virus corona itu. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan, berdamai dengan COVID-19 sampai ditemukan vaksin yang efektif untuk mengobatinya. Sampai sekarang vaksin itu belum ditemukan. Sehingga Presiden mengatakan kita harus berdamai dengan situasi yang ada. Berdamai bukan berarti kita harus berbaikan dengan virus itu, bukan. Berdamai adalah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang ada. Kita harus mulai beradaptasi dengan situasi yang tidak normal ini. Dan saat ini kita bersyukur, setelah beberapa bulan kita lewati, sekarang kita akan menyongsong mulai dalam kondisi yang new normal. Kondisi yang mulai berubah, kondisi yang harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tetap dengan protokol kesehatan. Itu kesulitan yang begitu besar, yang mungkin tidak pernah kita terbayangkan dalam hidup kita. Di mana untuk kegiatan belajar harus belajar di rumah, untuk bekerja harus bekerja di rumah, bahkan untuk beribadah di rumah. Semua kegiatan dialihkan ke rumah. Kalau ini berlangsung 1-2 hari, mungkin itu biasa. Tetapi kalau itu berbulan-bulan, tentu itu sangat membosankan. Belajar di rumah
selama berbulan-bulan tanpa ada pendampingan dari guru, tentu anak-anak juga akan bosan. Bekerja di rumah berbulan-bulan, tentu itu juga tidak produktif. Beribadah di rumah berbulan-bulan, tentu juga itu membosankan. Tapi ini situasi yang harus kita hadapi. Apakah kesulitan itu hanya virus corona? Bukan. Selama kita masih ada di dunia, kesulitan itu tetap akan ada. Tergantung sekarang bagaimana kita menyikapinya. Jadi manusia yang harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Karena selama kita hidup, kesulitan itu pasti akan ada. Kesulitan itu tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup. Oleh sebab itu, pada kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita berdamai dengan situasi yang sulit. Karena selama kita hidup, situasi sulit pasti akan selalu terjadi. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang bisa kita sikapi dengan situasi yang ada saat ini. Yang pertama, pada saat kita menghadapi kesulitan, masalah, apapun itu, kita harus tetap tenang. Itu satu kunci untuk kita boleh lepas dari kesulitan. Kita harus tetap tenang dan jangan panik. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan bersikap tenang, kita dapat berpikir dengan jernih. Dengan bersikap tenang, kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan dengan bersikap tenang, kita dapat mendengar, kita dapat mengerti apa maksud Tuhan dengan situasi, kondisi, masalah apapun yang sulit dalam hidup kita. Kita bisa mendengar apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam setiap situasi yang sesulit apapun, pasti ada jalan keluar. Jangan sampai kita terbelenggu oleh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi bingung, menjadi bimbang. Saya ingin satu perumpamaan yang barangkali bisa saya sampaikan. Sederhana tapi barangkali bisa membuat kita semua untuk kita tahu. Ini HP. Anggap saja ini adalah beban masalah kita, kesulitan yang kita hadapi. Kalau HP ini kita pegang, hanya katakanlah mungkin 5 menit, 10 menit, 1 jam, kita masih kuat. Tapi kalau HP ini kita pegang seharian, membuat tangan kita sakit. Kalau HP ini kita pegang seminggu, mungkin tangan kita akan menjadi mati rasa. Kalau HP ini kita pegang sebulan begini terus, tangan kita bisa lumpuh. Bahkan anggota tubuh kita yang lain bisa lumpuh. Itulah masalah. Kalau masalah, kesulitan, itu kita pegang dan membelenggu hidup kita setiap hari, setiap minggu, berbulan-bulan. Hanya masalah itu sendiri akan mematikan hidup kita. Masalah itu membuat kita menjadi lumpuh. Masalah itu membuat kita menjadi berat. Tapi masalah itu kalau kita letakkan, HP ini saya taruh di kantong saya, itu menjadi ringan. Jadi tempatkan masalah itu pada tempatnya. Kalau ada masalah, tenang, berdoa, datang kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memberikan solusi dalam setiap masalah yang akan kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun masalah yang Anda hadapi saat ini, situasi sesulit apapun yang saat ini Anda hadapi, tetaplah bersyukur. Jangan terbelenggu oleh masalah yang sedang Anda hadapi. Jangan terbelenggu oleh situasi sulit yang Anda hadapi. Kadangkala kita dikalahkan oleh masalah bukan karena masalah itu yang berat. Kadangkala kita dikalahkan oleh masalah bukan masalah itu kita tidak mampu mengatasinya. Tapi karena kita khawatir, kita cemas, kita bimbang, sehingga kita tenggelam oleh masalah itu sendiri. Kita lupa mengucap syukur bahwa masalah itu bagian dari hidup yang harus kita alami sehari-hari. Tetapi banyak berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan untuk kita boleh mengucap syukur. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu walaupun masalah itu tetap akan ada.
Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, apapun masalah yang Anda hadapi, jangan khawatir. Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tetap mengucap syukur untuk setiap masalah apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Masalah itu selalu bersisian dengan solusi. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tidak pernah masalah itu tidak ada jalan keluarnya. Tetapi masalah itu seringkali membelenggu kita, membuat kita lupa bahwa ada hal-hal lain yang bisa kita pikirkan. Ada sisi-sisi positif yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, jangan pernah takut oleh masalah. Jangan panik oleh masalah. Tetapi mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa memecahkan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Yang kita butuhkan adalah satu, ketenangan. Yang kedua, tetap bersyukur apapun masalah yang Anda hadapi. Yang ketiga, apapun masalah, situasi sesulit apapun yang Anda hadapi, mari kita mengambil sisi yang positif, mengambil hikmah. Apa sebetulnya masalah itu harus terjadi? Kenapa situasi sulit ini harus saya hadapi? Pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Kita tahu virus corona ini merubah tatanan dunia, merubah semuanya menjadi sesuatu hal yang barangkali nggak kita terpikirkan. Kenapa kita semua harus di rumah? Kenapa anak-anak kita harus belajar di rumah? Barangkali banyak di antara kita karena kesibukan, karena mungkin hal-hal yang harus kita pikirkan, kita menyerahkan pendidikan, belajar anak-anak kita kepada guru, kepada dosen. Mungkin kita leskan. Kita nggak menyadari bahwa sebagai orang tua, kita tetap perlu mendampingi anak-anak kita untuk belajar. Kenapa kita harus beribadah di rumah? Barangkali selama kita memandang berdoa, beribadah cukup di gereja saja. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kita ketemu Tuhan 2 atau 3 kali. Tetapi kalau sekarang kita diminta beribadah di rumah, ada maksud Tuhan di balik itu. Kita harus membangun hubungan intim yang terus-menerus dengan Tuhan setiap hari. Kita membangun mezbah keluarga di rumah kita. Kita membangun keluarga kita untuk hidup kenal akan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ibadah penting di gereja, tetapi hubungan intim secara pribadi yang kita bangun terus-menerus setiap hari adanya di rumah. Dan itu maksud Tuhan. Barangkali yang mungkin kita perlu sadari, kenapa sekarang kita harus beribadah di rumah. Tetapi juga tentu tidak selamanya. Jadi harus ada keseimbangan. Ada keseimbangan pada saat belajar di rumah, ada saat keseimbangan belajar di dunia pendidikan, ada saatnya beribadah di rumah, ada saatnya beribadah di gereja. Kenapa kita sekarang juga harus bekerja di rumah? Barangkali selama ini masih banyak orang yang sibuk dengan bekerja, mencari uang, tidak ada waktu untuk keluarga. Sekarang kita dipaksa bekerja di rumah. Sambil bekerja, sambil memperhatikan orang-orang di rumah. Banyak di antara anak-anak, barangkali istri ataupun suami, yang terbengkelai karena mereka yang bekerja lupa bahwa ada keluarga yang perlu diperhatikan. Bekerja menjadi segala-galanya. Sekarang Tuhan izinkan kita bekerja di rumah. Itu hikmat yang positif. Oleh sebab itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apapun masalah yang kita hadapi, kita terima dengan ikhlas. Kita terima dengan tulus. Tetapi kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus cerdik, kita harus berpikir. Kenapa ini terjadi? Pasti ada sesuatu yang positif di balik semua masalah yang saat ini Anda hadapi. Tetapi
kita harus tenang, kita harus bersyukur, dan kita harus berpikir dengan adanya COVID-19 ini, virus corona membuat semua orang berubah. Bagaimana bisnis yang sebelumnya secara offline, sekarang semuanya online. Dunia ini adalah dunia digital. Kita yang tidak bisa mengikuti perubahan, kita akan tergilas oleh perubahan itu. Saya sering lihat di WA Group, ya di mana-mana. Sekarang orang jual daging melalui online, jual sayuran melalui online. Kalau dulu barangkali online atau media-media sosial itu identik dengan anak milenial, tidak. Sekarang ibu-ibu, orang tua, remaja, anak-anak, online semua. Itu tuntutan perubahan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu kita harus cerdik, seperti ular, berpikir terus. Jangan hidup pada zona nyaman. Karena situasinya sudah berubah, dunia sudah berubah. Kita tidak bisa dengan kehidupan yang seperti dulu-dulu. Itu masa lalu yang harus kita tinggalkan dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Virus corona merubah tatanan dunia, membuat semua orang harus berpikir selangkah lebih maju, selangkah lebih ke depan, dan menyesuaikan kondisi dengan situasi yang ada. Tidak bisa tidak, harus diikuti. Kita harus sadar, dunia ini begitu kejam. Eksploitasi alam begitu luar biasa. Dengan adanya corona ini, alam menyesuaikan diri lagi. Kalau kita di Jakarta, barangkali dulu kita lihat penuh pengap dengan asap. Sekarang udaranya bersih. Saya sering baca di media online di Italia, itu salah satu negara yang terpapar virus corona yang cukup besar. Sungai-sungai di sana dijadikan tempat untuk wisata. Dulu airnya keruh, coklat. Sekarang airnya jernih, bahkan ikan-ikan berenang kelihatan. Alam merubah diri, menyesuaikan diri. Kalau ini terjadi, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan pengendali alam ini. Tuhan perlu merubah agar manusia sadar bahwa situasi memang harus berubah. Kondisi harus dipulihkan, keluarga harus dipulihkan. Beribadah juga tidak menjadi rutinitas, bekerja juga bukan rutinitas. Semuanya harus berubah, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tinggal kita bagaimana sebagai anak Tuhan, siap menerima perubahan seperti itu. Siap atau tidak siap, kita harus berubah. Berdamai dengan situasi yang sulit, berdamai dengan situasi yang tidak mudah. Dan saya percaya kita semua diberi kemampuan untuk itu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, apapun kesulitan yang Anda hadapi, situasi apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, jangan khawatir. Masalah yang Anda hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu janji firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita sudah jelas menerima janji Tuhan. Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita takutkan? Tidak usah khawatir. Situasi sesulit apapun dalam hidupmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan sudah janjikan jalan keluar. Tuhan sudah janjikan solusi yang tepat. Yang diperlukan adalah sabar menunggu waktu Tuhan. Yang diperlukan adalah berpikir untuk mencari solusi apa yang harus dilakukan. Yang diperlukan adalah duduk, diam, mencari Tuhan, mencari jawaban apa yang harus dilakukan. Jadi tidak usah khawatir. Jadi 4 hal itu kalau kita mau menang di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita harus membiasakan berdamai dengan situasi yang sesulit apapun. Karena selama kita hidup,
kesulitan itu pasti akan ada. Selama kita masih bernapas, kesulitan itu pasti akan terjadi. Yang diperlukan adalah penyesuaian, menyesuaikan diri, beradaptasi. Jadi 4 hal yang harus kita lakukan pada saat kita diterpa oleh kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, bersyukur. Karena situasi sesulit apapun dalam hidupmu, Tuhan pasti beri jalan keluar. Jangan lupa mengucap syukur. Lebih banyak berkat-berkat yang kita terima dibanding kesulitan yang kita hadapi. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, ambil sisi positif dari setiap masalah itu. Berpikir cerdik, tetapi tulus, ikhlas untuk menerima cobaan ujian yang terjadi. Karena setiap ujian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Yang keempat, apapun masalah kesulitanmu itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu janji firman Tuhan. Janji yang bisa kita pegang. Janji yang pasti digenapi. 4 hal itu yang harus kita ambil, yang harus kita menyikapi kalau kita menghadapi kesulitan atau masalah. Kesulitan, masalah pasti akan terjadi. Anggap itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang pasti akan kita hadapi sehari-hari. Kalau kita sudah membiasakan diri dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, akhirnya kita sudah terbiasa. Kesulitan menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita harus membuka cakrawala pikiran yang luas. Bahwa kesulitan itu akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang unggul. Kesulitan itu akan membentuk karakter kita berkembang, bertumbuh, dan selalu tumbuh semakin kuat. Kesulitan itu akan membuat iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin indah di hadapan Tuhan. Seperti emas yang dibakar untuk dimurnikan, dia harus dibakar dulu sampai suhu panas yang tertinggi, sehingga keluarlah emas yang murni. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kesulitan itu diizinkan terjadi dengan maksud apa? Untuk memurnikan iman kita, memurnikan iman percaya kepada Tuhan, dan memurnikan iman kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dekat. Yakinlah, kesulitan apapun pasti bisa Anda lalui, karena bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Bersama dengan Tuhan kita sanggup mengatasi apapun yang melanda dalam hidup kita. Karena Tuhanlah kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Terima kasih. Firman saya selesaikan dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan berbicara dalam setiap hati kami. Dan bila firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dalam rangka pelaksanaan New Normal di wilayah Yogyakarta, Gereja GBDI Hagios Family Yogyakarta mempersiapkan untuk mengadakan ibadah offline. Gereja telah membuat protokol ibadah berdasarkan aturan yang berlaku. Yang pertama, jemaat yang hadir diwajibkan untuk saling menjaga jarak dan menggunakan masker dengan benar. Kedua, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan. Pada saat mencuci tangan, pastikan selama 20 detik bersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari dan kuku. Ketiga, pada saat
memasuki gedung gereja, jemaat akan dicek suhu badannya. Dan usher akan memberikan salam namaste sehingga tidak saling bersentuhan tangan. Keempat, runner akan menunjukkan tempat duduk untuk jemaat yang telah diatur jaraknya. Gedung gereja Hagios Family Yogyakarta saat ini telah diset tempat duduknya hanya untuk 250 kursi, berikut tambahan sebanyak 50 kursi di gedung Hagios Center. Dengan adanya protokol ini, gereja sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan ibadah sebanyak 3 kali agar dapat melayani seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita semuanya. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Bapa. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dari yang teratas sampai dengan yang terendah. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Adalah hikmat akal budi yang daripadamu menyertai mereka sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat di Indonesia ini ya Bapak. Bapak yang di surga, kami juga menyerahkan perekonomian, kesehatan bangsa kami di mana mengalami COVID-19 ini ya Bapak. Dan Engkau sendiri yang akan menyertai dan akan memberkati bangsa ini sehingga perekonomian segera pulih kembali, sehingga bangsa kami boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala, mereka boleh bekerja dan boleh menikmati hasil bumi di tempat ini ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, kuasa-Mu biarlah Engkau nyatakan kepada bangsa kami, sehingga pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk gereja kami, visi, program-program yang sudah dilakukannya, sudah menjadi berkat bagi sidang jemaat di tempat ini. Bagi teman-teman kami jemaat di tempat ini yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau mengalami kesulitan dalam pendidikan, mengalami gangguan dalam kesehatan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka ya Bapak, supaya mereka boleh kembali dipulihkan dan mereka boleh kembali bekerja seperti sedia kala. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai juga, telah memberkati setiap bapak-bapak yang ada di tempat ini. Bapa kami yang di surga, kiranya berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai bapak-bapak semuanya sepanjang masa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.